Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Nur Sayyidina Muhammad, insyaallah. Nur Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membuka akal, akan membuka hati untuk menerima ilmu. Nur tidak akan masuk kalau manusia itu banyak dosa. Nur tidak akan masuk ke hati kalau hati itu ada hasud, ada dengki, ada iri, ada takabur. Takabur itu macam-macam. Takabur harta, takabur dalam ilmu, takabur dalam kedudukan. Ilmu tidak akan masuk. Ilmu hanya di bibirnya saja. Tetapi kalau memang kita betul-betul jangan terlalu cinta, senang saja sama Nabi Muhammad, jannah. Tak mampu kita cinta sama Rasulullah, apa yang akan kita berikan sama Nabi Muhammad? Orang Nabi Muhammad, sedangkan Rasulullah SAW memikirkan cinta kepada kita. Mendingan jangan kita yang cinta, biar Rasulullah yang cinta sama kita. Ala kulli hal, untung sungguh beruntung kita orang tidak paham betul tentang Nabi Muhammad. Tidak ada yang paham Rasulullah, tidak ada. Zat talaga zat bizat, kata Habib Ali Habsyi. Bertemunya zat dengan zat. Maka dari itu ada salawat Allahumma salli ala zati Sayyidina Muhammad. Zatnya apa? Tidak ada yang tahu zat Rasulullah. Zat nur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Di mana alamin ini, di mana? Alamin 7 lapis langit Rasulullah sudah dakwah. Arsy sudah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sudah jannah sudah didakwai sama Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Sayyidina Adam diciptakan 2000 tahun, Ar-Rasul sudah dakwah di seluruh alam semesta. Untung, sungguh beruntung 1000 tidak bisa dibalas keuntungan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat. Masuk dulu, ukhrijat, baru kau akan dikeluarkan menjadi umat Nabi Muhammad. Seperti apa umat Nabi Muhammad? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Kalau enggak bisa itu, wallahu a'lam. Sebab Qur'annya ngomong begitu. Kuntum khairu ummah ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Minimal kita orang ku anfusakum wa ahlikum naro. Karena kedua keluarga ini kalau bagus akan melahirkan anak bagus, akan menjadi umat Nabi Muhammad. Maka dari itu kita orang untung ini. Anak-anak kita dulu masih kecil-kecil, kita dulu kecil, pernah kecil tapi dibawa sama nenek moyang kita nggak tahu. Nggak tahu siapa Rasulullah, tapi kita dengar dari Habib Fulan, dari Kiai Fulan, dari Kiai Fulan, ceramah ini masuk, akhirnya kita asyik. Kita nggak cinta sama Nabi Muhammad, hanya asyik. Kalau sudah asyik sama Rasulullah, walaupun kita tidak paham, kalian akan dimasukkan golongan Rasulullah SAW. Iya. Nah, ini keuntungan umatnya Nabi Muhammad SAW. Qala ya Jabir, innallaha khalaqah qabla al-asya', sebelum segala sesuatunya. Nurun nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Maidah dikatakan qad ja'akum, telah datang. Ja'a fi'lul madhi, yang lampau, sudah lampau. Kapan enggak tahu, urusan waktunya Allah Taala. Urusan waktunya Allah Taala, al-yawma 'indallahi ka alfi sanah mimma ta'udun. Kalau kalian bisa menghitungnya. Sesaat di sisi Allah, sesaat itu nggak tahu, bisa kecepatan cahaya, bisa kecepatan apa, kita nggak tahu. Indallah ka alfi sanah, seperti 1000 tahun. Ya, seperti 1000 tahun. Minallahi nurun
dari Allah adalah nur. Siapa itu nur? Yakni Sayyidina Muhammad. Ya, wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata. Kitab mubin ini apa? Al-Quran. Kalau mau ketemu Ar-Rasul, Quran. Kalau mau beriman sama Ar-Rasul, sama Allah Ta'ala, Al-Quran. Semuanya ada di Al-Quran. Maka dari itu kita dianjurkan sama aslaf kita. Ya, coba ini diperhatikan betul-betul. Diperhatikan betul-betul. Supaya kita ini mendapatkan keberkahan. Bukan nur, bukan dapat nur ya, keberkahan. Keberkahan nurnya Rasulullah. Ya. Kita harus setiap hari mata kita harus melihat Al-Quran. Setiap hari. Sampai-sampai terakhir mewasiatkan kepada kita bahwa kalau nggak bisa baca Al-Quran, lihat saja itu Quran. Karena Al-Quran dilihat melebihi dari Ka'bah. Orang melihat Ka'bah dapat fadilah. Melihat Al-Quran kalamullah dapat fadilah. Setiap hari 40 hari Anda melihat Al-Quran. Jangan lepas. Satu hari satu kali melihat Al-Quran. Jangan lepas. Mau tidur atau bangun tidur atau mau keluar, lihat Al-Quran. Dilihat dengan hati. Minta izin sama Allah. Ya Allah, izinkan aku dapat istiqamah membaca Al-Quran. Itu. Insya Allah dipanggil sama Al-Quran, disuruh baca. Kalau mau baca ingin memang dari hati, jangan banyak-banyak. Bismillah saja. Buka bismillah dan cium. Ya Allah, izinkan saya bisa istiqomah. Besok 1 ayat, besoknya 2 ayat. Jangan langsung buka 1 juz, ditipu sama nafsu. Nafsunya dilatih pelan-pelan. Nafsunya dilatih. Jangan seperti orang main bola, tidak pakai latihan langsung akhirnya kram kakinya. Gak bisa, mesti pelan dilatih. Tapi setiap hari baca Al-Quran. Walaupun 1 ayat. Kalau nggak sempet lihat itu Al-Quran, insya Allah dapat nurnya Al-Quran. Kalau sudah dapat nurnya Al-Quran, selesai. Inni tarikum fikumul adzaqalain. Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah wa sunnati, yakni wa itrati. Yang bisa menerangkan Al-Quran adalah itrah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Karena apa? Hadits Qudsi mengatakan, la tu'allimu itra ahla baiti. Janganlah kalian sekali-kali mengajari itrah anak keturunanku. Karena mereka sudah mendapatkan rezeki, faham dan ilmuku. Hanya saja ketutup mereka dengan maksiat. Nah, tadi saya katakan, nur tidak akan masuk kepada akal yang tertutup dengan maksiat. Karena maksiat membayangi hati kita sehingga nur tidak masuk. Kalau sudah nur tidak masuk, maka kita terhijab sama Allah, terhijab sama Rasulullah, dan terhijab dengan majelis-majelis yang khair seperti ini. Otomatis kita nggak mau sama majelis-majelis yang khair, nggak mau, karena sudah nggak sejenis, otaknya nggak sepakat, nggak kafaah. Ya. Nah, kembali lagi ke itra ahlul bait. Jadi semuanya ini mendapatkan keberkahan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajam dapat berkahnya Rasulullah. Orang Arab dapat berkahnya Rasulullah. Kan ada Arab, ada Ajam. Lah nabi-nabi yang di Palestina itu, yang di Bani Israel, Sayyidina Musa orang apa? Sayyidina Adam bangsa apa? Enggak tahu, bangsanya Arab apa aja nggak tahu. Ini kalau ilmu ini mau dibuka repot. Ya, jadi bangsa apa? Bangsa Nabi, bangsa yang dapat keterangan langsung dari Allah. Nah, ini bangsa Nabi, berupa manusia, sifat manusia, sifatnya manusia. Ada sifat Rasul, sifat basyariah. Makanya basyariah basyaran lakal basyar. Nah, wa ala tafannun, dan orang ahli sastra, orang pemikir ulung di dalam syair, membuat segala macam untuk memuji Rasulullah, nggak mampu. Wa alla tafannuni wasifihi, untuk mensifati basyariahnya. Karena basyar sifat manusia. Nah, manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Ini Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam.
basyariahnya. Untuk mensifati itu, masa ini habis di jannah juga kita ketemu masih belum mampu untuk mensifati ar-rasul. Tapi kita dikasih anugerah sama Allah Ta'ala suka dengan hal-hal semacam ini. Nah kalau kita udah suka dalam hal semacam ini, kita akan didatengin Rasul. Kalau kita datang kepada Rasul, kita mau kasih apa? Kita penuh dosa. Segala macam syubhat masuk ke mulut kita, mata kita syubhat, telinga kita syubhat, hati kita syubhat. Tapi dengan keberkahan ini maulud, insya Allah semua penyakit hati, penyakit zahir, penyakit semuanya dihilangkan sama Allah Ta'ala berkat as-salawat ala Nabi Muhammad SAW. Tadi pesannya apa? Al-Quran jangan lepas. Ini pesannya Al-Quran jangan lepas. Karena Al-Quran akan memberikan syafaat kita di kuburan, di barzakh, di mahsyar. Ini Al-Quran, ya. Dan akan membuka faham kita, dan kita akan sensitif apabila ada ulama-ulama atau ulama-ulamaan yang memang hadisnya sama tapi pemahamannya beda. Nanti kita bisa sensitif dengan hal itu karena kita mempunyai sensor Al-Quran. Ya, orang yang tidak suka maulud, orang tidak suka. Ini memperingati, yang namanya memperingati itu dalam bahasa Arabnya zikroyat. Ya, zikir. Ada zikir, ada fikir. Nah, akal ini fungsinya untuk berpikir. Setelah berpikir, akal ini akan mendapatkan sesuatu yang dia suka atau yang dia rasa. Kalau dia merasakan ini nikmat, rasa itu adanya di mana? Rasa itu adanya di hati. Hasil daripada olah pikiran akal. Akal ini kita selalu harus kita belokkan yamin, yakni ke kanan, jangan ke kiri terus. Kalau kita akal kita ini kepada yang khair, pada Rasul, cinta sama Rasulullah, nanti kita mendapatkan hati yang baik dan pemahaman yang baik. Hadisnya sama, tapi pemahamannya beda. Membawa begitu. Nah, az-zikir, al-fikir, az-zikir. Nah, di Quran juga disebutkan wazkur fi kitabi Idris, wazkur fi kitabi Musa, wazkur fi kitabi Isa. Semuanya wazkur fi kitab, wazkur fi kitabi Al-Quran disebutkan. Allah memperingati para nabi-nabi itu melalui lisannya Nabi Muhammad. Bagaimana para nabi-nabi itu yang nabi-nabi itu nggak tahu siapa Nabi Muhammad ini, tahu-tahu nabi-nabi itu disebutkan kembali dalam Al-Quran lewat lisannya Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang bawa cerita manakib beliau, manakibnya Sayyidina Isa, manakibnya Sayyidina Musa, manakibnya Sayyidina Nuh, manakibnya Sayyidina Ibrahim, semua anbiya yang ada di Al-Quran dibawa sama Rasulullah SAW. Ar-Rasul tidak, Allah Ta'ala tidak meninggalkan ingatan ini. Allah Ta'ala tidak meninggalkan apa? Tarikh manakibnya mereka. Bawa ya Muhammad tentang Sayyidina Adam, bawa ya Muhammad tentang Sayyidina Nuh, bawa ya Muhammad, terus difirmankan sama Allah tentang Isa, tentang ini. Kok sekarang kita maulud memperingati Nabi kita yang paling mulia, kok dibilang bid'ah? La ilaha illallah. Ini enggak boleh, ini dosa besar. Kita memperingati maulud agar kita masuk dapat syafaat Rasulullah. Mau bagaimanapun, kalau sedikit ada bohut, sedikit nggak cocok dengan sholawat. Oh, mereka bukan nggak cocok dengan sholawat karena kumpul-kumpulnya ini begini. Alasan mereka untuk bagaimana caranya kita tidak ingat sama Nabi kita. Al-Quran. Kita lebih Quran dari kalian. Kita lebih cinta dari. Bukan begitu caranya. Bukan begitu. Ini mereka nanti akan terhijab oleh Rasulullah. Mereka akan ada fasal-fasal. Ya fasal kana miqat. Ya. Malaikat muqarrabin turun, fasalnya begini. Ini malaikat ini turun, fasalnya begini. Habaib sebelah sini, kiai sebelah sini. Kita semuanya di bendera naungan Nabi Muhammad. Terus yang ke sini yang siapa? Yang bid'ah ini. Mana itu? Ashabu Shimal ini nggak tahu kita kemana. Kita tidak menghukumi itu, tapi karena zahir mulutnya seperti itu, ya kita hukumnya dia sendiri yang menghukumi begitu, bukan kita. Kita ini sekarang memperingati Nabi Muhammad. Kita ini nggak cinta, belajar cinta. Nabi Muhammad, banyak ulama yang kebablasan ilmunya mengaku anak Allah. Ya, banyak.
maklum, tidak masalah. Tapi jangan ngaku Nabi Muhammad. Nggak ada ulama yang ngaku Nabi Muhammad, nggak ada. Tapi yang ngaku Allah karena dia kelepasan cintanya sama Allah, Ana Rabb, ya gitu. Tapi yang ngaku Nabi Muhammad nggak ada. Cerita daripada Wali Songo. Ini saya buka cerita Wali Songo sedikit. Ada waktu ya? Bentar ya. Wali Songo itu Syekh Siti Jenar. Namanya Syekh siapa? Syekh Siti Jenar. Syekh Siti itu tanah, bahasa Jawa ya. Jenar itu jannah wanar. Kalau nggak memahami hakikat Syekh Siti Jenar masuk nar. Tapi kalau memahami ya orang yang ahli syariat paham tentang Syekh Siti Jenar. Karena jenarnya jannah, narnya itu api neraka. Nah, kebanyakan bablas masuk neraka. Akhirnya semua sepakat Wali Songo memegang harus Syekh Siti Jenar ini harus dipotong. Kalau enggak fitnah ini namanya. Ngerti? Ya, jadi dipanggil sama Malik Ibrahim. Dijawab sama Syekh Siti Jenar, kok ada Allah dipanggil-panggil? Ya dia yang harus ke sini. Ali rahmatullah Sunan Ampel manggil, nggak bisa Allah dipanggil-panggil. Terakhir ada ahli syariat sampai detik ini terkenal negerinya di Yaman namanya Zabidi, Syekh Zabidi. Nah, dari Yaman, dari Hadramut. Ya, nah, itu tinggalnya di Tuban. Ada kahfi, makom kahfi itu gua. Di situ kurang lebih masuk ke situ turun ke bawah itu 8 meter atas. Itu di gua. Nah mereka sepakat semuanya musyawarah sama Syekh Zabidi ini tadi. Syekh Zabidi ini tadi mengatakan sudah dipanggil ini nggak bisa, dipanggil ini nggak bisa. Semua para wali nggak bisa. Kasih tahu sama Syekh Siti Jenar, dipanggil Nabi Muhammad. Begitu dipanggil Nabi Muhammad, Syekh Siti Jenar langsung datang. Karena ini sahibus syariah. Sayyidina Muhammad sahibus syariah. Tidak pernah meninggalkan syariat hatta dia akhir wafatnya. Bengkak kakinya hatta tawarramat gadamahu, salat menghadap Allah Ta'ala. Nah ini sahibus syariah nggak bisa. Nyerah Syekh Siti Jenar dengan nama Nabi Muhammad SAW. Lah kalau orang nggak suka dengan hal ini, ya wallahu a'lam. Mudah-mudahan mereka diampuni insyaallah Ta'ala. Mudah-mudahan dapat nur. Kita doakan saudara kita. Mudah-mudahan dibukakan hati mereka, pikiran mereka tentang Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sampai di sini, mudah-mudahan antum paham insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah yang berbahagia, bahwa acara akan kita tutup, rangkaian acara akan tutup jam 8. Setelah sholat isya kami mohon jangan pulang karena panitia telah menyiapkan hidangan jasmani. Untuk itu kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu tausiah kedua, dan dilanjutkan dengan penutup sekaligus sambutan dari panitia diwakilkan oleh Habib Abdullah bin Syahab. Untuk acara tausiah kedua kepada Habib Alwi bin Utsman bin Yahya kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika as-sayyidil ma'sum sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatih wa aslih syu'una ummatih wa farrij anna al-humum wal ghumum ya hayy ya qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan
nanalu biha husnar rafiq wa amna at-tariq wal faraja min kulli shiddatin wa dhiq bi hurmatin nabi wa siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, wa bil khusus para habaib yang hadir di hadapan kita, yang ada di tengah-tengah kita ini di Musalla As-Sa'adah yang kita cintai. Ada Habib Abdul Qadir Al-Haddad, Habib Hashim bin Syobakar yang baru saja menyampaikan tausiahnya, nasihatnya kepada kita. Begitu besar maknanya tentang mahabbah, bagaimana kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ahlul baitnya, para keluarganya, para aulia wa salihin. Juga ada Habib Abdullah bin Syahab, Ustaz Hasbullah, Ustaz Nasir, dan para habaib yang lainnya, para asatid, para tokoh masyarakat yang mohon maaf kami lupa namanya. Ada sebagian yang kami kenal wajahnya tapi lupa. Mudah-mudahan tidak mengurangi ta'zim kami dan mahabbah kami kepada beliau-beliau. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini malam Ahad kedua, sudah 1 pekan kita melalui bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Mungkin rasanya tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Perasaan kita bulan Rabi' tahun ini tidak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, karena ini masih suasana kondisi seperti ini, masih pandemi. Kita ngadain maulid di pandemi Nabi, pandemi Rasulullah kita ngadain maulid ini. Iya, pandemi Nabi kita ngadain maulid demi para aulia wassalihin yang kita contoh, yang kita ikuti, yang kita jadikan panutan, sehingga di malam ini alhamdulillah kembali Musalla As-Sa'adah mengadakan peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tanya diri kita masing-masing, sudah 1 minggu atau 1 pekan kita melalui bulan maulid ini dan menjalani bulan Rabiul Awal ini, sudah berapa banyak sholawat yang kita baca buat Nabi? Sudah berapa banyak sholawat yang kita sanjungkan, yang kita haturkan kepada kekasih kita, baginda kita, pemimpin kita, panutan kita, imam kita, suri tauladan kita, penyelamat kita nanti di akhirat. Dialah pemberi syafaat kepada kita kelak di akhirat. Beliaulah yang akan menyelamatkan ketika kita di mahsyar. Bagaimana ngerinya, bagaimana paniknya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu kelak di akhirat di mahsyar, setiap orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani. Sahibah dikatakan oleh para ulama ahli tafsir adalah pasangan hidupnya. Si istri lari dari suaminya, si suami lari dari istrinya, wa bani, dan juga dari anak-anaknya. Kita bayangkan bagaimana kecintaan kita saat ini, masih hidup di muka bumi, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Namun nanti di akhirat mereka lari tunggang langgang. Mereka memikirkan nasibnya masing-masing, sendiri-sendiri. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang mereka bingung, panik, memikirkan bagaimana nasibnya setelah ini. Apakah dia akan selamat? Apakah dia akan menerima catatan amal dengan tangan kanannya, atau wal'iyadzubillah dari tangan kirinya? Bagaimana ketika dia nanti menghadapi mizan, timbangan amal, timbangan yang lebih besar dari dunia ini, lebih besar dari bumi ini. Namun sekecil apapun amal kita akan terpengaruh, akan berpengaruh di mizan itu, akan memiliki efek, ngefek, kata anak sekarang ngefek tuh. Jadi akan ngefek itu walaupun sekecil apapun, baik dan buruk amal kita, walaupun sebesar dunia ini, bakal lebih besar dari dunia ini, itu yang namanya mizan, tetapi akan berpengaruh amal syar atau amal khair. Pada saat itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanti kita, menunggu kita umatnya yang mencintai beliau. Atau ketika kita akan menyeberang surat,
jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, jisrun mamdudun adaqqu minasy-sya'r wa ahaddu minas-saif. Jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, adaqqu minasy-sya'r, lebih halus, lebih kecil dari rambut. Gimana itu ya? Nggak bisa kita bayangin. Lebih kecil dari rambut, tapi wa ahaddu minas-saif, lebih tajam dari pedang. Lebih tajam dari pedang, tapi lebih halus dari rambut. Nggak kebayang, bingung kita. Ya nanti dah masing-masing kita lihat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pendekkan, Allah Ta'ala singkatkan, berikan kemudahan untuk kita melintasinya, sehingga kita akan melewatinya dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitul barihata ajaban rajulan min ummati yazhafu ala sirati marratan wa yahbu marratan wa yakhiru marratan. Nabi bersabda, tadi malam aku melihat. Beliau Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku melihat seseorang dari umatku, dia melewati sirat, dia terjungkir. Apa terjungkir? Paham terjungkir? Bahasa Betawinya apa nih? Hah? Yang ngejungkal gitu ya? Nyusruk, nyusruk. Dia nyusruk, lalu dia merangkak, dia ngesot, yazhafu ala sirat wa yahbu, dan dia merangkak, dia ngesot, dia nyusruk, hampir saja terpelanting, hampir mau jatuh dari sirat. Faja'athu salatuhu alayya, faja'athu salatuhu alayya, tiba-tiba datang pahala salawatnya kepadaku. Faqamathu ala sirat, ditegakkan, ditolong itu oleh salawatnya kepada Nabi. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan menjelma seperti makhluk yang terlihat, itu pahala salawatnya kepada Nabi, menolong dia, menegakkan dia, dan menjadi kokoh menyeberang di atas siratnya hatta jawazahu, sehingga dia melampauinya sampai masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ya Rabb, Allahumma ajirna minan nar, adkhilna jannata ma'al abrar, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sudah 1 pekan ini kita melalui peringatan bulan Maulid Nabi, bulan Rabiul Awal. Banyak salawat, siga-siga, bentuk-bentuk salawat. Dan Al-Habib Umar bin Hafizahullah, beliau menyarankan agar kita membaca salawat yang saya baca tadi. Ijazah dari Habib Umar agar kita membaca salawat tersebut selama 1 bulan, selama sebulan penuh ini, tidak kurang sampai 5.000 kali. 5.000 kali dalam 1 bulan, bukan sehari. Kalau sehari sih gak mampu kita. Dalam 1 bulan kita baca 5.000 kali, kita bagi 30, jadi sehari 100 sekian, 125, 130 kali. Allahumma lakal hamdu syukra, walakal mannu fadla, wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Shalli wa sallim adada ilmik ala abdika wa rasulika wa habibika as-sayyidil ma'sum sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi wa aslih syu'una ummati. Nah ini doanya nih, wa aslih syu'una ummati. Setelah beliau bersalawat kepada Nabi, keluarga dan para sahabatnya, wa ahli mahabbati, dan orang-orang yang mencintai beliau, lalu beliau menyisipkan doa, wa aslih syu'una ummati, perbaikilah ya Allah keadaan umatnya, perbaiki keadaan umatnya Nabi, khususnya kita yang di zaman sekarang ini. Kita banyak melakukan kesalahan, kita banyak melakukan dosa, baik yang kita sadar maupun yang kita tidak menyadarinya, yang kita tahu atau kita tidak tahu bahwa itu dosa, yang sudah lampau maupun yang akan datang atau yang baru saja kita lakukan. Sehingga suatu malam Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau didoakan oleh Nabi, ya Allah ampunilah Aisyah yang sudah lalu maupun yang saat ini dan yang akan datang. Ya Allah ampunilah dosa dan kesalahan Aisyah, baik yang ia kerjakan dengan ilmu, yang ia mengetahui dan menyadarinya, atau yang ia lakukan karena tidak mengetahuinya. Ya Allah ampunilah dosa dan kesalahan Aisyah
baik yang terang-terangan maupun yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, panjang lebar didoakan oleh Nabi. Nabi mengatakan, apakah engkau bergembira wahai Aisyah? Tentu wahai Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah. Ketahuilah wahai Aisyah, doa itu aku baca, aku panjatkan kepada Allah Ta'ala setiap malam untuk umatku. Itu doa aku panjatkan kepada Allah setiap malam. Aku doakan umatku seperti itu. Setiap malam kita tidak sadar, kita enggak tahu kita didoain sama Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa aslih syu'una ummati wa farrij annal humum wal ghumum. Ya Allah, berikanlah jalan keluar, tafrijul kurub wal humum. Ya Allah, semoga Allah Ta'ala, doanya Habib Umar bin Hafidh, agar kita diberikan jalan keluar, solusi dari setiap kesulitan, kegundahan, apapun kegalauan yang menimpa umatnya Nabi Muhammad. Sehingga sering-seringlah kita mendoakan umatnya Nabi. Sehingga kalau kita berdoa untuk saudara kita, sebelum mungkin saudara kita tersebut mendapatkan apa yang kita doakan, apa yang kita mintakan kepada Allah, kita sendirilah yang akan mendapatkannya. Kita sendiri yang akan memperolehnya. Dan itu doa yang paling mustajab. Doa yang paling mustajab dibandingkan doanya orang yang mazlum, doanya orang yang terzalimi, doanya orang yang sakit, doanya orang yang tertimpa musibah, doanya orang yang melaksanakan ibadah haji. Yang paling utama, asra'u ilaihi ijabatan, yang paling cepat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Du'aul akhi li akhihi inda dhahril ghaib, kata para, bukan kata para ulama, kata Nabi. Itu hadis. Asra'u ijabatan du'aul akhi li akhihi inda dhahril ghaib. Doa seseorang untuk saudaranya, yang mana saudaranya itu yang didoakan tidak ada di hadapannya, mengalahkan doanya orang yang sedang pergi haji, mengalahkan doanya orang yang terzalimi, mengalahkan doanya orang yang sakit, yang tertimpa musibah. Doa kita untuk saudara kita, tapi saudara kita yang kita doakan itu di belakang orangnya, di belakang kita. Kalau di depan kita mungkin ada maunya, kita doain, mudah-mudahan ente biar masuk surga, mudah-mudahan ente biar jadi orang kaya. Di depan orangnya itu ada maunya biasanya. Mungkin dia pengen duitnya, pengen jabatan, pengen sesuatu. Jangan di depan orangnya. Kalau kita mau doain saudara kita dengan tulus, ikhlas, di belakang orangnya. Dan itu yang lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian macam jenis doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. Di dalam kitab Nasihatul Ibad, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani, ada sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yahtaju bi arba'ati anfusin ila arba'ati ajnasin minan nas. Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat akan menjadikan hujjah, bukti dengan 4 sosok manusia dari kalangan hambanya. Untuk siapa? Untuk 4 jenis manusia. Yahtaju 'alal aghniya bi Sulaiman bin Daud. Allah Subhanahu wa taala memiliki hujjah, bukti bagi orang-orang kaya. Dengan siapa? Contohnya, teladan yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada orang kaya, bi Sulaiman bin Daud, dengan Nabi Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman sekalipun kekayaannya, kekuasaannya tidak terbatas begitu luas, tetapi beliau tidak pernah meninggalkan ibadah. Wa 'alal 'abid bi Yusuf alaihissalam, kepada para pelayan, pegawai, karyawan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah, beliau pernah bekerja menjadi pelayan, menjadi karyawan atau pegawai kepada seorang raja di Mesir di zamannya. Tetapi Nabi Yusuf juga tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah. Nabi Yusuf, ya Allah Subhanahu wa taala berikan ketampanan, berikan ketampanan. Namun ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam jauh dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Allah taala ciptakan
makhluk yang lebih tampan, lebih sempurna, lebih indah, lebih sedap dipandang mata, dan lebih segala-galanya daripada Nabi kita Muhammad. Imam Al-Busiri mengatakan faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Nabi mengungguli seluruh para nabi, baik fisik beliau, rupa beliau, zahir penampilan zahir beliau, dan juga akhlaknya. Baik fisik, rupa, dan akhlak budi pekerti beliau, tidak pernah ada nabi siapapun yang dapat mengalahkan. Walam yudanu, bahkan mendekati saja pun tidak bisa. Mendekati apalagi menyamai, apalagi sampai mengungguli. Mendekati saja pun tidak. Walam yudanu fi ilmin wala karami, baik ilmu maupun kemuliaan beliau. Sallu ala nabi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, dengan kepada orang sakit, alal marda bi Ayyub alaihissalam, kepada orang yang sakit yang sudah sekian lama. Mungkin di antara kita ada yang sakit. Sakit apa nih? Covid. Sakit apa lagi? Kanker. Sakit apa lagi? Stroke. Nauzubillah min dzalik. Stroke penyakit ringan apa penyakit berat tuh? Hah? Penyakit berat stroke. Sepangki aja udah berat, apalagi stroke. Segerobak aja udah berat banget, Pak. Apalagi stroke ya. Penyakit berat, stroke, apalagi kanker, apapun juga. Tapi kalau kita baca sejarah Nabi Ayub, bertahun-tahun beliau tidak pernah mengeluh, nggak pernah ngedumel, nggak pernah beliau mengadu kepada manusia, tetapi beliau pasrah, ridho apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sering kita kenal sabar Ayub, sehingga sampai dijuluki sabar Ayub. Kalau ada orang yang sabar, dia mendapatkan kesabaran Nabi Ayub. Sabar Ayub ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Lalu juga kepada alal fuqara bi Isa bin Maryam, kepada orang fakir Nabi Isa. Nabi Isa orang yang paling miskin di dunia. Ente masih punya motor walaupun kredit, masih punya rumah walaupun kredit, masih punya mobil walaupun kredit, masih punya barang-barang, masih punya perkakas, perabotan di rumah, masih punya panci, kompor, segala macam, sama miskin-miskinnya orang. Tapi Nabi Isa nggak punya apa-apaan, nggak punya lah ini wala perabotan. Orang yang paling miskin di muka bumi. Tapi Nabi Isa beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah. Nah hadirin rahimakumullah, berhubung waktu juga memang terbatas yang diadakan di Mushola As-Sa'adah ini, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini, atau juga yang kita lakukan, yang kita baca sholawat di Mushola As-Sa'adah sejak ba'dal maghrib tadi, Simtud Durar yang kita baca, mudah-mudahan kita berharap kemuliaan Nabi Muhammad, kemuliaan para awliya, para salihin, kemuliaan Sayyidina Imamul Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habashi akan melimpah kepada kita, akan melimpah kepada keluarga kita, akan melimpah kepada saudara-saudara kita, kaum muslimin wal muslimat. Tahun ini bulan Rabi', di tahun ini tahun kemenangan untuk kaum muslimin, tahun pertolongan untuk kaum muslimin, bulan kemenangan dan pertolongan untuk kita umat Islam di timur dan baratnya. Semoga Allah Ta'ala melindungi saudara-saudara kita, baik yang di Yaman, yang di Syam, dan di seluruh penjuru dunia. Semoga Allah Ta'ala limpahkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Apa yang telah Allah telah berikan kepada para awliya, apa yang telah Allah telah berikan kepada para salihin, para kekasih-kekasihnya, ya Rabb, berikanlah kepada kami ya Allah apa yang telah Engkau berikan kepada para hambamu yang saleh, para kekasihmu di bulan ini, di bulan Maulid ini. Dekatkan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad, dekatkan kami kepada para awliya kekasihmu ya Allah, dan dekatkan kami untuk mengerjakan syariatmu, untuk beribadah kepadamu dengan baik, dengan benar, menjalankan sunnah-sunnah kekasihmu Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min khiyari ummati wa min ahli syafa'ati. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Barik fi ijtima'ina hadha ya Rabb, a'zim alaihi intifa'una
wasluk bina masalikal mahbubin wa garibna ma'al mugarrabin wa asyurna fi zumratis siddiqin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, pada hari ini kita kedatangan para guru, yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad, wal Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar, wal Ustaz Hasbullah, wal Habib Alwi bin Uthman bin Yahya yang baru saja telah menyampaikan tausiahnya yang bermanfaat insyaallah untuk kita semua. Dan alhamdulillah wa syukrillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita telah melaksanakan Maulid Nabi, pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kata Habib Alwi bilang tadi, di masa pandemi, ya. Mudah-mudahan masa pandemi benernya sih habis, tapi kalau pandemi nabinya mudah-mudahan terus ya. Nah, kalau pandeminya covidnya hilangin, berkatnya Maulid insyaallah di bulan Maulid ini Allah angkat semua wabah, ya, wabah covidnya insyaallah. Dan mudah-mudahan entah itu mau yang dibilang begininya, mau yang dibilang begitu, setelahnya dan setelahnya insyaallah Allah angkat semuanya. Ya, insyaallah berkahnya Maulid. Ya, memang kita saat ini tidak bisa melaksanakan Maulid seperti biasanya di Asadah. Ya, mohon maaf dan sangat disayangkan sekali. Tapi kita harus mengikuti anjuran daripada pemerintah. Tapi alhamdulillah dengan cintanya kita, dengan yang dibilang tadi pandemi Nabi, ya, alhamdulillah kita bisa melaksanakan biarpun turu-turu, ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan rahmat tetap tercurah kepada kita semua, dan mohon maaf jika memang ada kekurangan di sana sini, ya, baik hal penyambutan maupun konsumsi dan lain-lainnya. Kita sangat meminta maaf yang banyak, ya, dan terima kasih banyak kepada para pengurus, kepada para panitia yang cukup sigap, yang cukup Masya Allah deh, gerakannya dalam 1 minggu beres semuanya. Wah, dalam 1 minggu tuh jarang tuh ada ya, dalam 1 minggu. Biasanya kita Maulid berbulan-bulan ya, berbulan-bulan, tapi ini 1 minggu cukup. Ya, insya Allah mudah-mudahan semuanya apa yang kita hajatkan, ya, apa yang kita niatkan, insya Allah Allah kabulkan pada malam hari ini. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya ditutup talqinul dzikir oleh guru kita, orang tua kita Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad. Wa ilaihi falyatafaddal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق فاتحة المعظمة وثاني أن تفتحنا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبوس وتار إنك ولي كل خير يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke sholat isya berjamaah, ada dua pengumuman. Yang pertama bahwa acara yang penuh berkah ini di live streaming atau di siaran langsung oleh tim Al-Sa'adah TV. Jadi Bapak hadirin apabila ingin menggunakan jasa tim dipersilahkan. Yang kedua bahwa pada saat sholat isya kemungkinan lantai 1 akan penuh, di lantai 2 masih kosong, silakan ke lantai 2. Ya demikian kita sholat isya berjamaah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatus shalah, qad qamatus shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya Taibah ya dawal ayana istakna lik wal hawa nadana wal hawa nadana wal hawa nadana ya Taibah ya dawal ayana istakna lik wal hawa Hasan wal
ومولانا